Pada dasarnya wilayah pedesaan juga memiliki potensi yang besar sebagai pusat perekonomian. Kultur dan sumber daya alam yang dimiliki wilayah pedesaan membuat ekosistem bisnis di desa bisa lebih beragam. Lantas bisnis apa aja nih pemirsa yang layak dicoba di wilayah pedesaan? Berikut informasinya untuk Anda. Meskipun identik dengan wilayah penyokong kota-kota besar, area-area satelit seperti desa atau perkampungan juga memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian secara nasional. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pembangunan yang bisa menopang kegiatan perekonomian di desa atau kampung. Pada dasarnya, wilayah perdesaan juga memiliki potensi yang besar sebagai pusat perekonomian. Kultur dan sumber daya alam yang dimiliki wilayah pedesaan, ekosistem bisnis di dalamnya pun bisa jauh lebih beragam dibandingkan dengan yang ada di kota-kota besar. Berikut ini adalah beberapa jenis usaha di desa yang menjanjikan keuntungan yang besar dan bisa kamu lakukan di pedesaan. Salah satunya ialah warung sembako. Sembako menjadi kebutuhan masyarakat dimanapun tempatnya, baik di kota ataupun pedesaan. Kehadiran warung sembako di wilayah pedesaan tentunya akan sangat membantu masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan jarak tempuh yang cukup jauh jika ingin membeli sembako langsung ke pasar induk atau pasar tradisional. Berbisnis sembako tentunya sangat menguntungkan karena sembako merupakan barang yang dicari orang setiap harinya. Oleh karena itu, kamu harus pintar-pintar untuk selalu menyediakan sembako apa saja dibutuhkan oleh masyarakat. Perhatikan juga kualitas sembakonya, mulai dari kesegaran sampai kemasannya agar pembeli tidak ragu untuk berlangganan di warung kamu. Dan pemirsa, masih banyak loh ide bisnis yang bisa dijalankan meski di wilayah pedesaan. Saksikan pembahasan selengkapnya di ID Expert Session Closing. Nah pemirsa, mungkin sebagian dari Anda banyak yang berpikir jika di masa tua nanti atau kalau udah pensiun nih pengennya tinggal di desa. Menikmati wilayah yang lebih bersih gitu ya, tidak berisik, kemudian udara juga lebih segar, beda dengan kota contohnya Jakarta yang penuh dengan kemacetan, polusi udara dan juga hiruk pikuk pemirsa. Nah, tapi ada juga yang berpikiran kalau udah pindah ke desa nanti kira-kira masih bisa kerja nggak ya? Atau kira-kira kalau udah pindah di desa nih masih bisa menghasilkan cuan atau pendapatan nggak ya? Ternyata nih pemirsa, jika kita pindah ke desa nanti gitu ya, atau mungkin nggak harus sudah pensiun dulu sih di masa muda, kalau ingin mencoba pindah ke desa kemudian membuka usaha atau berwirausaha, itu banyak peluang usaha yang bisa dijalankan. Nah, tadi salah satunya sudah dibahas yaitu usaha warung sembako atau warung kelontong nih pemirsa. Karena rata-rata memang kalau di pedesaan itu dari pemukiman warga jaraknya ya ke toko atau mungkin ke pasar itu cukup jauh. Saya jadi ingat satu cerita pemirsa di wilayah Sulawesi Utara dekat Manado pemirsa ya. Dari pemukiman warga, kalau warganya itu mau belanja beras, mau belanja makanan, mau belanja kebutuhan pokok itu harus menempuh kurang lebih 1 jam dulu untuk sampai ke toko tersebut gitu ya. Jadi kenapa warung sembako atau warung kelontong ini bisa menjadi satu bisnis usaha asalkan Anda buka warungnya gitu ya di wilayah yang dekat dengan pemukiman warga. Karena setiap orang itu hukumnya udah wajib pasti membutuhkan yang namanya makan, kemudian seperti mungkin alat mandi dan alat-alat kebutuhan lainnya di mana memang itu merupakan kebutuhan pokok dari manusia pemirsa. Dan sebenarnya nggak cuma bisnis atau peluang usaha warung kelontong atau warung sembako aja, masih banyak nih pemirsa ide bisnis lainnya yang bisa kita jalankan ketika kita udah pindah di pedesaan atau tinggal di pedesaan. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini.
Nah, selain bisnis atau peluang usaha warung sembako atau warung kelontong, ternyata masih ada bisnis lainnya yang bisa kita coba kalau kita tinggal di wilayah pedesaan. Tadi ada ternak ayam, budidaya lele, kemudian jual pulsa, jual listrik, sampai dengan membangun penginapan. Nah, kali ini saya mau coba bahas soal bisnis atau peluang usaha dari ternak ayam kampung nih pemirsa. Dan pada dasarnya, ayam ini merupakan sumber protein hewani yang paling populer atau paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, untuk ayam kampung sendiri juga memang harganya ini lebih tinggi dan permintaannya juga cukup banyak dibandingkan ayam negeri atau ayam broiler gitu pemirsa. Kemudian ternyata banyak juga masyarakat yang beranggapan bahwa rasa ayam kampung ini lebih enak dibandingkan ayam lainnya ya. Contohnya saya kalau lagi mau masak atau bikin kaldu ayam, saya tuh menggunakan ayam kampung karena saya berasa lebih gurih aja gitu hasil kaldunya kalau saya pakai ayam kampung dibandingkan ayam broiler. Kemudian nih pemirsa, kenapa sih kita bisa mencoba beternak ayam kampung di pedesaan? Karena memang fasilitas yang ada di pedesaan ini mendukung banget loh buat kita buka ternak ayam kampung ya. Salah satunya dari sisi lahan sendiri. Kalau di desa kan masih banyak lahan-lahan kosong. Kalau kita ternak ayam kampung di kota gitu ya, udah banyak gedung, udah banyak perumahan mungkin, kemudian juga udah banyak kafe-kafe, jadi untuk lahannya sendiri juga udah susah. Jadi kalau kita mencoba ternak ayam kampung di desa itu ya cukup mendukung lah pemirsa. Kemudian tentunya untuk membuka atau mencoba ternak ayam kampung ini dibutuhkan modalnya juga nggak terlalu besar, nggak seperti ternak sapi dan juga ternak kambing. Selain itu, ketika Anda mencoba untuk ternak ayam kampung, pada akhirnya Anda bisa menjual beberapa produk, nggak cuma daging ayamnya aja, tapi juga bisa jual telur ayam kampung tersebut pemirsa. Tapi mungkin kira-kira Anda juga penasaran tips apa aja sih yang bisa nih saya berikan kepada Anda semua jika memang Anda tertarik untuk membuka ternak ayam kampung di pedesaan. Nah, kita simak informasi lengkapnya pemirsa dalam tayangan berikut ini. Bisnis ternak ayam kampung jadi salah satu usaha yang menjanjikan karena permintaan daging ayam ini selalu naik. Harga karkas ayam kampung juga relatif stabil dibandingkan ayam potong pedaging atau broiler yang kerap kali anjlok di tingkat peternak, terutama di peternak mandiri. Harga jual ayam kampung lebih mahal karena kualitas dagingnya yang berbeda dengan ayam pedaging broiler dan dianggap lebih sehat. Jenis ayam kampung yang tengah populer dibudidayakan peternak di Indonesia yakni ayam kampung coop. Bicara modal, ternak ayam kampung bisa dimulai dari pekarangan rumah. Untuk pemula, ayam kampung bisa dipelihara di kandang dengan kapasitas mulai dari 300 ekor. Modal untuk memelihara ayam kampung relatif terjangkau, mulai dari anak ayam, dog, hingga bisa panen pada umur 70 hari mencapai Rp29.000 hingga Rp30.000 per ekor dengan berat rata-rata 0,9 hingga 1 kg. Sementara untuk perhitungan balik modal, ilustrasinya adalah pemeliharaan ayam kampung sebanyak 300 ekor dengan modal Rp9 juta di luar kandang. Perhitungannya dalam satu periode pemeliharaan dari dok hingga panen selama 70 hari, per satu ekor ayam diperoleh keuntungan sebesar Rp10.000. Sehingga jumlah ayam 300 ekor bisa menghasilkan untung Rp3 juta. Dengan catatan tak ada kematian selama pemeliharaan. Risiko kematian karena penyakit unggas bisa dihindari dengan melakukan vaksinasi pada ayam. Artinya, dengan perhitungan tersebut peternak sudah balik modal kurang dari setahun. Sementara mahalnya pakan bisa ditekan dengan menggunakan ransum pakan racikan sendiri menggunakan sumber lokal seperti jagung, bekatul, hingga sisa makanan yang terbuang. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk mencoba? Nah, itu dia pemirsa beberapa tips bagi Anda semua yang ingin mencoba beternak ayam kampung ya. Tadi modalnya tidak cukup mahal, dimulai dari Rp20.000 sampai dengan Rp30.000 untuk satu ekor. Dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan dari ternak ayam kampung minimal itu Rp10.000 untuk satu ekornya pemirsa. Kemudian untuk ternak ayam kampung ini soal pakan atau makannya ini juga tidak terlalu susah atau tidak terlalu ribet gitu pemirsa. Dalam satu hari Anda cukup memberikan pakan kepada ternak ayam kampung Anda itu dua kali sehari aja pemirsa. Atau mungkin ada juga beberapa peternak yang memberikan makan satu kali sehari tapi diberikan dalam wadah yang cukup besar. Jadi nanti ayamnya mengatur jadwal makannya sendiri gitu pemirsa. Dan kemudian tentunya jika Anda bisa mengolah ayam kampung jadi barang dengan nilai tambah gitu ya. Misalnya diolah lagi jadi nugget, kemudian atau diolah lagi jadi
ayam-ayam lainnya, ayam goreng misalnya gitu ya. Nah, itu akan meningkatkan harga jual dan keuntungan yang Anda dapatkan itu bisa mencapai 20 atau 30% lebih banyak jika dibandingkan dengan Anda menjual ayam kampung yang masih intinya belum diapa-apain gitu pemirsa. Dan sebenarnya nggak cuma ternak ayam kampung aja, masih ada beberapa bisnis lainnya yang bisa kita jalankan di wilayah pedesaan, yaitu ternak ikan lele nih pemirsa. Nah, sama seperti ternak ayam kampung, ternak ikan lele atau budidaya ikan lele ini juga sebenarnya nggak butuh modal yang sangat besar gitu, tapi memang nanti keuntungan yang didapatkan juga cukup besar. Pokoknya selama masih ada warung pecel lele bertebaran di Indonesia ini pemirsa, permintaan akan ikan lele juga akan terus meningkat. Jadi mungkin selain ternak ayam kampung, ternak ikan lele Anda juga bisa coba ya, atau budidaya ikan lele. Dan untuk budidaya ikan lele ini sebenarnya ada dua cara atau dua metode nih pemirsa. Yang pertama ini pembibitan ikan lele atau Anda menternak untuk membesarkan atau panen ikan lele tersebut. Kemudian tentunya saya juga masih punya beberapa tips bagi Anda semua yang ingin mencoba ternak ikan lele di wilayah pedesaan. Apa sajakah itu pemirsa? Kita simak informasi lengkapnya dalam tayangan berikut ini. Hal pertama yang harus dilakukan ketika ingin beternak lele adalah membuat kolam ikan lele. Kolam ikan lele bisa dengan menggunakan terpal atau semen dengan ukuran yang disesuaikan, yaitu sedang atau besar. Sebenarnya menggunakan kolam tanah pun boleh asalkan tanah tersebut sudah tidak mengandung mikroorganisme asing yang nantinya dapat membahayakan bibit ikan lele. Suhu air yang disarankan untuk kolam ikan lele adalah 20 hingga 28 derajat Celcius, dan jangan lupa beri garam krosok untuk menyeimbangkan pH air serta mencegah munculnya jamur. Setelah garam krosok, lanjut berikan molasses awal yang berfungsi menghambat pertumbuhan alga hijau biru yang bisa meracuni ikan sambil ditambahkan suplemen ikan. Apabila kolam beserta hal pendukung lainnya sudah siap, tinggal diamkan 5 hari sampai lumut atau fitoplankton tumbuh secara alami untuk ditebar benih ikan lele. Kemudian proses pencarian bibit lele berkualitas ini dapat dibeli langsung ke penjual benih ikan terpercaya, asalkan Anda mengenali ciri-ciri benih terbaik. Bibit lele jantan memiliki perut ramping dengan tulang kepala pipi, warnanya cenderung lebih gelap, gerakannya lincah serta bentuk kelaminnya runcing. Sedangkan bibit lele betina mempunyai ciri perut yang lebih besar dari punggungnya, ukuran kepala cembung, agak lamban gerakannya, dan kelaminnya berbentuk bulat. Ukuran ideal bagi ikan lele bibit unggul ini sekitar 5 hingga 7 cm dan pastikan tidak ada cacat tubuh sedikit pun. Berikutnya adalah proses membudidayakan ikan lele. Ciri dari ikan lele yang matang bisa dilihat dari kelaminnya untuk lele betina, yaitu kuning, dan lele jantan merah. Setelah layak dikawinkan, sel telur ikan lele yang sudah dibuahi akan mulai terlihat setelah 24 jam. Sel telur itu akan menempel pada bagian sarang. Telur-telur ikan lele nantinya akan menetas sendiri dan siap menjadi anak lele untuk dipisahkan ke tempat khusus supaya benih baru lahir tidak stres atau mati. Itu dia tipsnya pemirsa, selamat mencoba ya. Ya pemirsa, itu dia beberapa tips jika Anda ingin budidaya ikan lele, mulai dari pembuatan kolam ya, bisa menggunakan kolam terpal, kolam semen, kemudian juga dari pemilihan bibit lelenya juga harus yang bibit unggul agar hasilnya nanti juga baik atau bagus gitu pemirsa. Kemudian saya juga masih punya beberapa tips lainnya soal budidaya lele. Yang pertama ini dari sisi pemeliharaan, Anda ini bisa mencoba untuk mengganti kolam ikan lele tersebut, tapi digantinya ini kalau sudah panen ya lelenya. Jadi nggak boleh kalau belum panen airnya tuh nggak boleh diganti dulu. Kemudian disarankan kalau mau ganti air kolamnya ikan lele itu dilakukan pada waktu pagi atau sore hari pemirsa. Kemudian untuk memberikan pakan atau makanan ikan lele disarankan berikan pangan yang tinggi nutrisi. Ini contohnya seperti plankton dan juga cacing, kemudian diberikan sehari 3 kali. Jadi nggak cuma manusia aja yang makannya 3 kali sehari, tapi ikan lele juga ternyata makannya 3 kali sehari ya. Pagi, siang, sore Anda wajib berikan kepada ikan lele yang Anda budidaya gitu pemirsa. Kemudian waktu panen dari lele ini kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Dan pokoknya kalau
masih bertebaran warung pecel lele gitu ya di Indonesia, artinya permintaan akan ikan lele juga masih cukup tinggi. Dan memang dari tahun ke tahun untuk produksi ikan lele sendiri di Indonesia jumlahnya semakin meningkat. Nah kan artinya kalau produksinya meningkat, artinya ada permintaan juga yang meningkat. Nih saya berikan datanya pemirsa, di mana menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2015 lalu untuk produksi lele di Indonesia itu mencapai 1.058.000 ton dan di 2019 jumlahnya naik signifikan, ini menjadi 1.779.000 ton pemirsa. Jadi memang kelihatannya budidaya ikan lele ini masih menarik nih, tinggal bagaimana Anda mau pilih bisnis ternak ayam kampung, budidaya ikan lele, atau tadi warung sembako kalau Anda memang ingin mencoba bisnis di wilayah pedesaan. Kemudian tentunya di pedesaan ini memang mendukung sekali untuk Anda berbisnis yang tadi ya, ikan lele, ternak ayam kampung, dan juga tadi warung sembako, karena memang lahan yang tersedia di pedesaan atau perkampungan juga masih cukup banyak, beda dengan di perkotaan yang udah semakin sempit pemirsa. Nah, semoga pembahasan saya di siang hari ini bisa menjadi satu sumber referensi bagi Anda semua untuk semakin giat dalam berbisnis gitu ya.